Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak ibu kelas 12, kita lanjut lagi materi kita mengenai persamaan dasar akuntansi yang part kedua. Nah, jadi di part kedua ini saya bagi jadi berdua lagi ya, karena waktu kita belajar itu makin sedikit ya, supaya video pembelajarannya tidak terlalu panjang durasinya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana menganalisis transaksi ya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di pertemuan kemarin kita sudah tuntas nih konsep persamaan dasar akuntansi. Ada konsepnya itu yaitu berpasangan dan dan keseimbangan. Jadi kalau berpasangan itu kalau satu berpengaruh ya satunya juga berpengaruh kayak gitu. Dan keseimbangan itu berarti kalau di sisi kanan nilainya X, berarti di sisi kiri juga nilainya X. Ada keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Di aktiva itu harta baik itu kas, piutang ya kan, perlengkapan, peralatan, beban dibayar di muka dan sebagainya. Kalau dia di pasiva itu adalah liabilitas ditambah modal atau utang ditambah modal. Nah, hari ini kita bahas penerapannya ya konsep yang semalam itu kepada bagaimana masukkannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ya analisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Oke, jadi transaksi itu dibagi menjadi 5 jenis. Ya. Kan tadi berpengaruh ya. Yang pertama bisa berpengaruh itu aset saja, aset dengan aset, ya atau harta dengan harta yang berpengaruh. Nanti saya kasih contohnya. Yang kedua bisa aset dengan liabilitas, harta dengan liabilitas atau harta dengan utang yang berpengaruh. Enggak, berpasangan tadi, ya kan? Yang ketiga aset dengan ekuitas, ya, aset dengan ekuitas, harta dengan modal. Yang keempat, bisa liabilitas dengan ekuitas, utang dengan modal. Dan yang kelima, bisa tiga-tiganya. Asetnya juga berpengaruh, liabilitasnya berpengaruh, ekuitasnya juga berpengaruh. Atau hartanya berpengaruh, utangnya berpengaruh, berubah ya. Dan modalnya juga berubah. Lihat di dalam kotak, ya di dalam tabelnya sudah ada, saya tunjukin. Yang pertama, kalau terjadi investasi awal, ya, yaitu penyetoran modal awal dari si owner ke perusahaan, maka yang berpengaruh adalah asetnya bertambah, harta bertambah, dan ekuitasnya bertambah. Ya, ada harta, liabilitas, ekuitas. Yang kedua, kalau terjadi pembelian secara tunai, ya, pembelian secara tunai, maka yang berpengaruh adalah asetnya berkurang, atau ada juga asetnya berkurang atau bertambah. Nah, bertambah atau berkurang. Karena kan membeli harta kan berarti aset kita bertambah, tapi beli hartanya secara tunai berarti pakai uang kas. Nah, jadi asetnya bertambah dan berkurang. Nah, gitu. Kan aset banyak tadi ya, ada kas, piutang, peralatan, perlengkapan. Jadi kalau misalnya beli peralatan secara tunai, berarti kita beli harta, tapi kita pakai uang kas nih. Nah, berarti kan kalau kita membeli harta pakai uang kas secara tunai, berarti kas kita keluar. Kas itu bagian dari aset, harta. Maka harta yang kita beli bertambah berupa peralatan, namun harta berupa kas kita berkurang. Makanya dia bertambah atau berkurang. Yang ketiga, kalau pembelian secara kredit, ya, berarti asetnya bertambah, utangnya bertambah, liabilitasnya bertambah. Kan kita beli barang. Contohnya saya beli harta kipas angin, tapi masih kredit, masih utang kan gitu ya. Berarti harta saya bertambah, yaitu kipas angin saya bertambah, tapi karena dia utang secara kredit maka utang saya juga bertambah. Yang keempat, kalau dia penerimaan pendapatan secara tunai, ya. Kalau penerimaan pendapatan secara tunai, maka kita menerima pendapatan nih, ya kan? Kita nerima uang kas nggak sih? Iya. Maka harta kita bertambah, kasnya bertambah nanti. Dan kalau penerima pendapatan yang berpengaruh adalah modalnya bertambah, ekuitasnya bertambah. Oke. Yang kelima, kalau pembayaran biaya
ya, atau beban, bayar beban kita pakai uang kas ya, pakai uang tunai. Maka aset berupa kasnya kita berkurang dan modalnya kita berkurang. Yang keenam, pengambilan uang pribadi ya, pengambilan uang tunai atau prive. Kemarin ada prive ya. Maka hartanya kas berkurang, modalnya juga berkurang. Yang ketujuh, kalau terjadi pelunasan utang, kita bayar utang nih ya kan, bayar utang. Maka bayar utangnya kas kita berkurang, utang kita juga berkurang dong. Dan sudah dibayar, liabilitasnya berkurang. Kita masuk ke contoh ya. Ini harus kamu pahami. Nah, ini contohnya. Di yang pertama, ya di pertama, inilah dia bentuk persamaan dasar akuntansi. Ada aktiva dan ada pasiva. Aktiva yang sebelah kiri, pasiva yang sebelah kanan. Di aktivanya terdiri dari kas, perlengkapan, kendaraan. Nanti terserah nih, sebenarnya isi dari aktiva ini tergantung dari transaksi yang terjadi di perusahaan, akun-akunnya. Ya kan? Maka ingat nggak kemarin, salah satu fungsi akun itu adalah untuk menentukan berapa besar akun yang diperlukan oleh perusahaan. Ya kan? Oke. Nah, dan di pasiva ada utang tambah modal. Ya, liabilitas tambah ekuitas. Bisa tuh utang bank, utang usaha, dan modal. Yuk, coba yang pertama. Konsepnya adalah keseimbangan antara aktiva dan pasiva dan berpasangan. Ingat, ada dua konsepnya, ya kan? Yang pertama, ada kas 4 juta. Ya, ada kas 4 juta. Jadi transaksi yang pertama adalah penyetoran modal awal. Penyetoran modal awal berupa uang tunai sebesar 4 juta. Ya, penyetoran modal awal dari uang pribadi ke pribadi owner kepada perusahaan berupa uang tunai sebesar 4 juta. Maka tadi apa yang berpengaruh kalau investasi awal atau modal awal? Maka tadi apa yang disetor? Kas, uang tunai, berarti dalam bentuk kas. Berarti kasnya bertambah. Ya kan, kasnya bertambah. Terus di pasifanya apa? Karena dia penyetoran modal, maka modalnya juga bertambah 4 juta. Ya, modalnya juga bertambah 4 juta. Balance kah? Untuk yang pertama ya, di sisi kanan ada 4 juta, sisi kiri ada 4 juta aktivanya, di pasifanya juga 4 juta. Sah? Yang kedua. Nah, misalnya di sini ada meminjam uang dari bank. Nah, ya transaksi yang nomor B. Contohnya dia meminjam uang dari bank. Berarti kalau kita minjam uang, utang kita bertambah ya kan? Maka utang banknya bertambah. Kalau kita minjam uang ke bank, bank ngasih apa sama kita? Iya, uang tunai. Uang tunai di akuntansi berupa bentuknya akunnya akun kas. Nah, maka kalau kita ada transaksi minjam uang atau berhutang, utang kita bertambah. Oke. Dan utang kita bertambah 5 juta, kita berutang ke bank 5 juta, maka kas kita juga bertambah 5 juta. Sudah? Sudah kayak gini, ada 2 transaksi, ada 2 kegiatan, maka kita operasionalkan, boleh tambahkan, boleh dikurangi. Maka ada kas awalnya 4 juta tambah 5 juta jadi 9 juta, ya kan? Perlengkapannya masih kosong, kendaraannya masih kosong, utang usaha masih kosong. Sudah? Utang banknya. Nah, utang banknya kita turunkan. Ini kan ada sama dengan ya. Oke, turunkan. Berapa? 5 juta. Modalnya 4 juta. Balance enggak? Balance dong ya, sampai kepada posisi transaksi yang B. Di sisi kiri ada 9 juta, di sisi kanan kan liabilitas sama modal ya. Ada liabilitasnya berupa utang bank 5 juta ditambah modal 4 juta sama dengan 9 juta. Itu dia konsepnya. Selanjutnya yang D. Nah, oke. Ini yang D ini adalah kita membeli kendaraan secara tunai. Tadi beli aset. Nah, jadi beli asetnya, beli hartanya berupa beli kendaraan. Harganya 7.400.000 secara tunai. Maka harta kita berupa kendaraan bertambah 7.400.000. Karena kita beli secara tunai, maka iya, kas kita berkurang. Kas kita berkurang 7.400.000.
Tinggal kita turunkan ya, kita operasionalkan. Jadi kalau dia berkurang, kita buat tanda kurung. Dalam kurung tuh yang berkurangnya. Ya, 7.400-nya saya buat dalam kurung. Itu menandakan berkurang. Yuk, berarti kasih tinggal berapa? Awalnya 9 juta, terus beli kendaraan 7.400, maka sisanya tinggal 1.600.000, ya kan? Nah, terus perlengkapan yang belum ada kendaraannya kita turunkan. Nah, disama dengannya itu. Jadi hasil inilah saldo akhir sampai transaksi C gitu. Utang usahanya belum ada, utang banknya 5 juta, ya kan? Modalnya tadi kan 4 juta, tetap kita turunkan ke bawah. Oke, jadi 4 juta. Balance enggak? 1.600.000 ditambah 7.400.000, aktifanya jadi berapa? Iya, 9 juta. Ditambah pasifanya, utang tambah modal 5 juta tambah 4 juta, 9 juta, masih balance ya. Aktiva dengan pasifa. Begitu ya, untuk selanjutnya juga ini contohnya yang nomor D itu kita melakukan minjam ya, minjam usaha. Kita beli perlengkapan tapi masih utang. Nah, berarti perlengkapan kita bertambah 65.000, utang usahanya 65.000. Kita tinggal turunkan ya. Ada kasnya disama dengannya itu 1.600.000. Oke. Terus asetnya kita turunkan 65.000, kendaraannya tetap kita turunkan ke bawah. Jadi dia sama, ini menunjukkan yang sama dengan itu adalah saldo akhir. Ya, saldo akhir sampai transaksi C. Oke. Terus ada utang bank juga kita turunkan 5 juta dan modal ada 4 juta. Kalau kita jumlahkan itu sama dengan 9.065.000. Selanjutnya yang transaksi E itu ada membayar utang. Nah, membayar utang berarti utang kita berkurang ya. Ingat, berarti ada utang usaha berkurang. Membayar utang 30 juta, 30.000. Bayar utang pakai apa? Pakai uang tunai, berarti kasnya berkurang 30.000. Maka tinggal kita turunkan aja. Nah, berarti kas kita tinggal 1.570.000, perlengkapan kita tetap 65.000 ya. Kendaraan kita tetap 7.400.000. Terus utang usaha kita 35.000. Berarti kan 65 kurang 30.000 ya, tinggal 35.000 utang usahanya. Utang banknya 5 juta dan modalnya 4 juta. Next. Yang F itu ada transaksi menerima pendapatan. Nah, yang F itu ada transaksi menerima pendapatan. Jadi kalau menerima pendapatan secara tunai kita menerima uang kas, berarti kas kita bertambah. Berapa? 800.000. Terus yang berpengaruh apa lagi? Modal kita bertambah 800.000. Muncul ya? Muncul ya? Muncul ya? Oke. Maka ya berapa? Jadi kasnya 1.570.000 ditambah 800.000. Maka kas kita 2.370.000. Perlengkapan kita 65.000, kendaraan tinggal kita turunkan. Kendaraannya 7.400.000, utang usaha kita turunkan 35.000 ya. Utang bank kita 5 juta dan modal kita 4 juta karena ada tadi pendapatan, maka ditambah 800.000. Maka modal kita menjadi 4.800.000. Maka yuk kita mau cari benar nggak nih kerjaan kita? Menceknya adalah harus balance antara aktiva dan pasifa. Aktiva dan pasifa. Yo, di aktiva semua kita jumlahkan nih yang angka terakhirnya. Ada kas, ada perlengkapan, ada kendaraan. Maka totalnya adalah 9.835.000. Maka di pasifa, utang usaha, utang bank dan modal kita jumlahkan juga nih yang di bawahnya. Maka jumlahnya juga sama 9.835.000 balance. Itu penerapan dari analisis persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ada contoh ya. Silakan kamu bisa screenshot dan kamu baca-baca. Seperti inilah contoh analisis, ada transaksi dan ini bentuk pengerjaannya. Oke, ini silakan boleh dicatat. Saya nganjurkan dicatat lah. Kamu screenshot terus nanti dicatat. Ya, itu mengenai materi analisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Semoga dapat dipahami ya. Ala bisa karena biasa, nanti kita banyak berlatih. Ya, yang penting berlatihnya dengan sungguh-sungguh dan mau mengerjakannya. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini.
Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Nizam, a great place for changes. Assalamualaikum.